Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Ramadan dengan NIM 2105011010179. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Sebelum saya menjelaskan secara singkat pengertian dari lembaga keuangan, baik itu bank ataupun lembaga keuangan lainnya, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari uang. Uang itu, secara pengertian, uang itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu uang dalam arti luas dan uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit, yaitu uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian, yang hanya sebatas pada uang kartal dan uang giral saja. Sedangkan uang dalam arti luas, yaitu tidak hanya sebatas pada uang kartal dan uang giral saja, akan tetapi semua bahan atau barang yang bernilai uang, seperti contohnya yaitu obligasi, saham, dan lain sebagainya. Kemudian peranan dari uang itu sendiri yang pertama yaitu sebagai untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dalam kegiatan perdagangan perekonomian, kemudian sebagai alat penyimpan nilai, kemudian sebagai satuan hitung, dan yang terakhir yaitu sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi-fungsi uang itu sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu sebagai satuan hitung dan sebagai alat penyimpan uang atau valuta. Sedangkan fungsi turunan yaitu diantaranya yang pertama sebagai alat pemindah kekayaan, yang kedua sebagai alat pembayaran yang sah, yang ketiga sebagai alat pembayar hutang, dan yang terakhir yaitu sebagai alat penimbun kekayaan. Kemudian jenis uang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan bahan pembuatnya, yang meliputi uang kertas dan uang logam. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang, sedangkan uang giral adalah uang yang disimpan pada koran di bank-bank. Kemudian berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu ada uang penuh dan uang tanda. Uang penuh yaitu apabila nilai dari mata uang tersebut nilainya sama dengan bahan pembuat dari nilainya sama dari bahan pembuat uang tersebut. Kemudian sedangkan uang tanda yaitu apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut nilainya jauh lebih tinggi dari bahan pembuat uang tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan atau seluruh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang dimana kegiatan utamanya yaitu sebagai perusahaan permodalan di bidang usaha. Sedangkan peranan dari lembaga keuangan itu sendiri yaitu sebagai perantara antara pemilik modal dan perusahaan yang akan dimodali. Lembaga keuangan itu sendiri yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada bank dan lembaga keuangan non-bank. Sedangkan lembaga keuangan seperti bank, contohnya yaitu seperti bank sentral, kemudian bank umum konvensional dan bank umum syariah, kemudian ada bank perkreditan rakyat umum atau konvensional dan bank perkreditan rakyat syariah. Kemudian lembaga keuangan non-bank yaitu ada leasing, kemudian ada dana pensiun, ada koperasi simpan pinjam, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bank sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral yang dimana lembaga ini lembaga yang independen, bebas dari ikut campur atau campur tangan dari pemerintah maupun pihak-pihak lain kecuali diatur dalam undang-undang. Kemudian tugas utama dari bank sentral atau Bank Indonesia ini yaitu menjaga dan menstabilkan nilai rupiah. Sedangkan tugas-tugasnya itu sendiri yaitu yang pertama melaksanakan dan mengatur kegiatan moneter, kemudian menjaga dan mengatur sistem pembayaran, dan kemudian mengatur dan mengawasi bank. Kemudian ada bank umum konvensional.
Bank umum konvensional adalah bank yang di mana kegiatan operasionalnya itu berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau umum. Dan tugas-tugasnya itu sendiri meliputi yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat, dan menyediakan layanan perbankan seperti jasa. Kemudian ada bank umum syariah. Bank umum syariah yaitu bank yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau islami. Sedangkan tugas-tugasnya yaitu sama dengan bank umum konvensional, namun perbedaannya yaitu menggunakan cara-cara syariah atau islami. Kemudian jenis-jenis dari bank syariah itu sendiri yaitu ada bank umum syariah, kemudian ada unit usaha syariah, dan yang terakhir yaitu bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS syariah. Nah, yang selanjutnya adalah ada bank perkreditan rakyat umum atau BPR konvensional dan bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS. Nah, bank perkreditan rakyat baik umum maupun syariah yaitu bank yang dimana kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip konvensional atau maupun prinsip syariah. Namun di sini bank perkreditan rakyat tidak memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun perbedaannya antara bank perkreditan rakyat umum dan bank perkreditan rakyat syariah yaitu terlihat pada sistemnya. Kalau bank perkreditan rakyat umum atau konvensional yaitu tidak menerapkan bagi hasil, sedangkan bank perkreditan rakyat syariah itu menerapkan bagi hasil. Dan masih banyak cara-cara lainnya yaitu yang didasarkan kalau bank umum itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau islami, sedangkan bank perkreditan rakyat syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.